Ya, baik. Assalamualaikum, Bu Vera. Waalaikumsalam, Bu Lina. Apa kabar, Bu? Alhamdulillah baik. Bu Lina, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, kabar saya juga baik. Oh iya, Bu, saya dapat kabar bahwa Bu Devi akan bertemu dengan Bu Vera hari ini ya. Ya, betul-betul, Bu. Saya dan Bu Devi akan melakukan coaching. Oh iya. Mhm. Nah, begini Bu Vera. Sebelum Mhm. Ibu melakukan coaching, saya mohon izin ya untuk menyampaikan rubrik penilaian percakapan. Oke, baik-baik, Bu. Ya. Gimana nih, Bu? Nah, gini, jadi dalam sebuah coaching itu kan ada alur percakapan coaching ya, yang kita Mhm. pelajari sebelumnya yaitu alur Tirta. Nah, alur Mhm. Tirta ini terdiri dari yang pertama adalah tujuan. Ya, Bu Mhm. Vera dengan Bu Devi nanti menyepakati tujuan percakapan berupa topik pembicaraan dan hasil yang diharapkan. Mhm. Kemudian yang kedua, identifikasi, yaitu menggali dan memetakan situasi dari pemecahan yang akan diangkat. Kemudian Mhm. yang ketiga adalah rencana, yaitu membuat kemungkinan rencana aksi yang akan dilakukan oleh Bu Devi. Mhm. Dan yang keempat, itu adalah tanggung jawab, yaitu Mhm. memastikan atau mengukuhkan komitmen dari rencana tersebut. Mhm. Siap-siap. Ya. Nah, kemudian dalam coaching itu juga ada tiga kompetensi inti yang harus diperhatikan, yaitu Mhm. yang pertama adalah presence ya Bu, atau Mhm. kehadiran penuh. Jadi sebagai coach, Bu Vera itu hendaknya bersifat terbuka dan mendengarkan dengan sabar. Mhm. Kemudian yang kedua, mendengarkan aktif, yaitu fokus pada apa yang disampaikan oleh Bu Devi nanti, lebih Mhm. banyak mendengarkan dan tidak menjas ya. Mhm. Kemudian yang Ya. ketiga adalah mengajukan pertanyaan berbobot berupa pertanyaan terbuka yang dapat menstimulus pemikiran Koci atau Bu Devi Mhm. ya pada hari ini. Nah, Ya. kemudian Bu Vera ini jangan lupa mendengarkan dan bertanya dengan rasa ya Bu. Mhm. Nah, itu kan ada empat ya, ada receive, Mhm. menerima Mhm. informasi dari yang disampaikan oleh Koci, Mhm. kemudian acknowledge, memberikan apresiasi dengan merespon pembicaraan, kemudian Mhm. summarize, merangkum dan memastikan pemahaman Bu Vera dan Bu Devi itu sama, dan Mhm. ask, memberikan pertanyaan terbuka. Seperti Wah, itu, Bu Vera. luar biasa. Baik, Bu Lina, terima kasih banyak atas pencerahannya. Saya akan perhatikan aspek-aspek tersebut, Bu Lina. Kira-kira Bu Vera akan mengembangkan kompetensi coaching yang mana nih pada saat coaching nanti? Saya akan coba mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif kayak Bu Lina nih. Ya, jadi seperti yang disampaikan Bu Lina tadi, bahwa mendengarkan aktif itu kan fokus ya pada yang disampaikan dan lebih banyak mendengarkan. Nah, coach itu kan sebenarnya mitra kita ya. Nah, Ya. maka saya akan menyimak penuh apa yang nanti disampaikan. Nah, sebagai coach juga saya akan berlatih untuk tidak membuat asumsi-asumsi sendiri pada coach kita, karena asumsi kita belum tentu benar. Satu lagi, Bu Lina, saya akan berlatih untuk tidak melabel atau memberikan penilaian pada coach. Wah, bagus sekali Bu Vera. Semoga Hmm, bisa terlaksana ya Bu ya. Eh, amin. Lalu kompetensi apa nih yang secara spesifik ingin diobservasi? Saya rasa kompetensi yang sama, Bu, yaitu kompetensi mendengarkan aktif. Apakah saya sudah dapat menerapkan kompetensi tersebut pada saat coaching nanti? Oh, oke, baik Bu Vera. Terakhir nih ada satu pertanyaan lagi. Apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan? Indikatornya terlaksana 3 kompetensi coaching dengan alur percakapan Tirta dan rasa. Oke, baik Bu Vera. Semoga berjalan lancar ya coachingnya dan apa yang menjadi tujuan dapat tercapai. Amin, amin, amin. Terima kasih, Bu Lina. Ya, sama-sama. Baik. Assalamualaikum, Bu Devi. Apa kabar? Waalaikumsalam, Bu Vera. Alhamdulillah, baik, Bu. Bu Mhm. Vera, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, kabar saya baik juga, Bu. Oh iya, Bu. Kemarin Ibu mengabari saya untuk ketemuan. Ada apa ya nih, Bu Devi? Iya nih, Bu. Mohon maaf sebelumnya mengganggu waktunya nih, Bu. Saya tuh ada perlu sebentar sama Bu Vera. Saya ingin bicarakan permasalahan di sekolah saya. Mudah-mudahan setelah ngobrol nanti
ada pencerahan dari Bu Vera. Iya, silakan Bu Devi, ada permasalahan apa nih di sekolah Ibu? Jadi begini Bu Vera, di sekolah itu kan saya diamanai sebagai koordinator level yang dimana saya membawahi beberapa guru. Nah, masing-masing guru tersebut mendapat tugas membuat RPP yang akan dipakai oleh guru-guru serumpun di levelnya. Jadi satu guru itu akan menjadi PJ atau penanggung jawab mata pelajaran tertentu. Misalnya nih Bu, guru A sebagai PJ membuat RPP mata pelajaran matematika, guru B sebagai PJ mata pelajaran bahasa Indonesia, dan begitu seterusnya. Nah, akhir-akhir ini Bu Vera ada guru yang sering terlambat mengumpulkan administrasi mengajar tadi, seperti RPP, LKPD, terus bahan ajar lainnya juga seperti apa video penyediaan PowerPoint gitu suka terlambat. Nah, keterlambatannya ini tuh jadi berimbas kepada guru-guru lain yang akan mengajar, Bu Fer. Jadi saat mengajar, guru-guru yang serumpun tersebut kebingungan nih, karena tidak ada RPP atau bahan ajarnya. Jadi otomatis kan kualitas belajar anak-anak jadi berkurang juga ya Bu, jadi berpengaruh. Nah, karena guru tersebut kan belum siap dengan apa yang diajarkan itu karena belum ada. Itu Bu Fer. Oke, jadi ini ada rekan guru Ibu yang terlambat mengumpulkan RPP dan bahan ajar. Dan keterlambatan itu berpengaruh pada kualitas pembelajaran di kelas. Begitu ya, Bu Devi? Iya, Baik. Kira-kira apa tujuan atau yang Bu iya, Devi harapkan dari pertemuan iya, kita ini? iya betul begitu Bu Vera. Eh, saya sih berharap tujuan dari pertemuan ini saya ingin guru tersebut bisa mengumpulkan administrasi mengajarnya tepat waktu sehingga pembelajaran di kelas jadi aman dan sesuai dengan tujuan. Baik, baik. Jadi harapan Bu Devi, guru tersebut dapat mengumpulkan tugasnya sebagai PJ mata pelajaran, dalam hal ini membuat administrasi mengajar agar tepat waktu ya Bu. Iya betul, Kalau betul begitu Bu standar Vera. idealnya, guru itu harus mengumpulkan RPP itu kapan, Bu Devi? Standar idealnya sih seharusnya guru menyerahkan atau mengumpulkan RPP itu seminggu sebelum mengajar. Jadi guru-guru yang akan memakai RPP tersebut bisa mempelajari terlebih dahulu dan bahkan memberikan masukan. Jadi masukannya juga bisa dilakukan oleh pimpinan. Jadi akan divalidasi dulu nih Bu oleh pimpinan, dalam hal ini wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Dengan demikian jadi ada dua masukan untuk guru tersebut terhadap RPP-nya, yaitu dari guru yang serumpun dan dari pimpinan. Oh begitu. Idealnya begitu Bu Fer. Jadi RPP dan bahan ajar lainnya itu idealnya dikumpulkan seminggu ya sebelum mengajar dan akan divalidasi oleh pimpinan dan guru serumpun. Nah, dengan Ya, betul. situasi ideal seperti itu nih, kalau menurut Bu Devi, guru tersebut pada skala 1 sampai 10, dia kira-kira berada pada skala berapa sekarang ini? Berapa ya? Menurut saya guru tersebut sepertinya ada di skala 5 mungkin ya atau 6 deh Bu. Baik, baik. Terus Bu Devi ingin guru tersebut naik ke skala berapa? Inginnya sih naik ke skala 8 atau 9 gitu. Kira-kira Bu Devi tahu tidak apa ya yang menyebabkan guru tersebut terlambat mengumpulkan RPP? Apa ya yang menjadi penyebab beliau terlambat mengumpulkan RPP dan administrasi? Sepertinya manajemen waktunya ya Bu. Asumsi saya nih Bu, beliau tuh sepertinya kurang memprioritaskan pembuatan RPP nih. Karena mungkin dikiranya guru-guru sudah terbiasa gitu ya ngajar sekian tahun, jadi sudah tidak perlu lagi pakai RPP, mungkin seperti itu. Oh begitu. Jadi kemungkinan guru tersebut kurang memprioritaskan tugasnya sebagai PJ pembuat RPP. Nah, kira-kira ada penyebab lain nggak ya Bu? Penyebab lainnya mungkin ada kendala di laptopnya mungkin ya. Bisa jadi laptopnya rusak
Atau mungkin bisa jadi beliau bingung nih buat RPP dengan model kurikulum Merdeka ini nih. Tapi itu baru dugaan saya ya, Bu. Baik, jadi selain faktor manajemen waktu, kemungkinan lainnya adalah laptop ya, kendala di laptop atau bingung membuat model RPP kurikulum Merdeka. Ya, itu ya Bu ya. Ya. Nah, Ya, sepertinya begitu. kira-kira apa rencana Bu Devi nih untuk mencari tahu penyebab sebenarnya dari keterlambatan pengumpulan RPP ini, Bu? Apa ya? Sepertinya rencana saya mau coba ajak ngobrol nih. Kira-kira apa kendala beliau sehingga terlambat membuat RPP dan bahan ajar lainnya. Tapi saya khawatir nih Bu Fer, beliau tersinggung khawatirnya. Oh begitu. Jadi Bu Devi mau ngajak ngobrol, tapi khawatir beliau tersinggung. Sepertinya dicoba aja deh Bu Devi. Bisa jadi loh beliau itu tidak tersinggung, tapi justru malah berterima kasih sama Bu Devi karena Gitu sudah ya. dibantu untuk menyelesaikan permasalahannya. Oh iya iya. Baik-baik nanti akan saya coba Bu. Nah, nah, Bu Devi kapan nih kira-kira Bu Devi akan mengajak ngobrol beliau? Kira-kira kapan ya? Insya Allah secepatnya Bu Fer. Saya Mhm. akan coba ajak bicara nih dalam rentang waktu seminggu ini. Karena kan Mhm. pembelajaran running terus nih Bu Fer dan RPP juga harus Mhm. sudah siap untuk dipakai. Insya Allah Mhm. secepatnya sepekan ini. Oke, sip, sip. Terus Bu, kira-kira ada hambatan nggak nih untuk ngajak ngobrol guru tersebut? Insya Allah sih tidak ada ya. Saya bisa pakai Mhm. jam kosong saya nih, jam kosong ajar saya di saat anak-anak lagi belajar Al-Quran. Mhm. Baik, berarti insya Allah tidak ada kendala ya Bu untuk melakukan rencana Ibu. Lalu apa ukuran keberhasilan dari rencana yang akan Ibu lakukan tersebut? Ukuran keberhasilannya ya guru tersebut dapat mengumpulkan RPP yang sudah Mhm. dibuatnya tepat waktu atau sesuai Mhm. waktunya, yaitu Ya, sepekan sebelum mengajar. baik komitmen Ibu terhadap rencana aksi ini, Bu. Komitmennya saya akan meluangkan waktu saya nih untuk menemui rekan saya ini dan coba mengajak bicara dari hati ke hati sehingga bisa teratasi masalahnya. Bagus sekali, Bu Devi. Nah, agar komitmen ini tetap terjaga, kira-kira siapa yang dapat membantu Ibu? Saya rasa saya akan dibantu oleh Ibu Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, Ibu. Sehingga jika saya lupa Mhm. dengan komitmen ini, Ibu Wakakur bisa bantu saya mengingatkan. Nah, betul Bu Devi. Bu Devi bisa melibatkan Ibu Wakil Kepala Kurikulum. Lalu bagaimana dengan tindak lanjut coaching kita ini, Bu? Tindak lanjutnya, pertama saya bicarakan dulu nih rencana saya dengan Ibu Wakakur. Mhm. Lalu dalam waktu sepekan ke depan, saya akan menemui rekan saya untuk mengajak ngobrol terkait tugasnya dalam hal perbuatan RPP nanti. Oke, baik-baik. Saya tunggu kabar selanjutnya ya, Bu Devi ya, pasca pertemuan Ibu dengan rekan guru tersebut. Siap, insya Allah Bu Vera. Mm-mm. Nanti saya hubungi Ibu kembali ya Bu. Ya, baik-baik. Bagaimana perasaannya Bu Devi? Sudah lebih lega? Ya, Alhamdulillah sudah lebih Mm-mm. lega nih setelah menyampaikan permasalahan ini ke Bu Vera. Terima kasih Iya, banyak ya Bu. sama-sama. Ya, Assalamualaikum Bu Devi. Iya, Waalaikumsalam Bu Vera. Baik. Ya, oke, Bu Vera. Ya, Bu Lina. Ya, baik. Sudah selesai ya Iya. supervisinya, coachingnya gitu ya. Mm-mm. Nah, Iya. ini saya mau sampaikan dulu nih hasil dari observasi tadi ya. Saya Mm-mm. lihat Bu Vera ini sudah melaksanakan prinsip-prinsip coaching ya, yaitu Mm-mm. melaksanakan coaching dengan alur Tirta. Tadi ada Mm-mm. tujuan, kemudian ada identifikasi, rencana Mm-mm. aksi, dan tanggung jawab itu mengalir gitu ya, seperti alur Tirta. Alhamdulillah. Mm. Nah, kemudian saya lihat juga Bu Vera sudah menerapkan 3 kompetensi coaching, yaitu Mm-mm. presence, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot.
Ya, kemudian di sini saya juga melihat mendengarkan dengan rasanya juga sudah sangat baik nih, Bu Vera. Iya, alhamdulillah. Nah, ini Mm-mm. saya mau tanyakan nih, eh, bagaimana ketercapaian dari kompetensi yang Bu Vera targetkan tadi pada saat prapercakapan? Alhamdulillah Bu, tadi kan saya ingin apa ya kompetensi mendengarkan aktif ya, yang ingin saya capai nih. Alhamdulillah Bu, saya merasa ini sudah cukup tercapai ya, karena saya memposisikan Bu Devi sebagai mitra, saya fokus menyimak penuh apa yang disampaikan Bu Devi, dan saya lebih banyak mendengarkan paparan Bu Devi. Saya juga tidak membuat asumsi-asumsi sendiri Ya. ya dan tidak melabel ya. Jadi betul-betul fokus dari apa yang disampaikan oleh Bu Devi. Wah, bagus Tuh. ya. Hmm, Alhamdulillah sudah tercapai ya yang tadi sudah ditargetkan. Nah, Alhamdulillah. kemudian setelah ini nih kompetensi apa lagi yang ingin Bu Vera kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching tersebut? Iya, saya akan coba untuk mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot nih Bu Lina. Oh iya, Hmm, baik ya. Jadi nanti diharapkan kompetensi inti dari coaching bisa Ibu kuasai ya. Amin, amin, amin. Ya, nanti Iya, dilatihkan lagi di coaching berikutnya. iya, insya Allah. Terima kasih Bu Lina. Sama Bu Vera. Saya sudahi dulu ya, Bu Vera. Terima Iya, kasih. iya Assalamualaikum Bu Lina. warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Bu Lina, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu Devi. Apa kabar, Bu Devi? Alhamdulillah, baik Bu Lina. Bu Lina sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah, baik. Sehat walafiat, Bu Devi. Ya, Alhamdulillah. iya. Jadi gini, Bu Devi. Saya hari ini kan akan melakukan coaching nih dengan Bu Vera. Nah, kira-kira Bu Devi ada saran tidak untuk pelaksanaan coaching supaya bisa berjalan dengan baik? Iya, Bu Lina, eh, agar percakapan coaching nanti bisa mengalir dengan alami, maka gunakan alur Tirta ya. Pertama, tujuan. Bu Lina perlu menyepakati dengan Bu Vera apa tujuan coaching nanti. Terus apa ukuran keberhasilan dari pertemuan tersebut. Yang kedua, identifikasi. Bu Lina nanti berusaha menggali permasalahan yang dialami Bu Vera ya, memetakan situasi yang sedang dibicarakan, dan menghubungkan fakta-fakta yang disampaikan oleh Bu Vera. Nah, yang ketiga, rencana aksi. Nanti Bu Lina berusaha menggugah Bu Vera ya, agar dapat mengembangkan ide atau alternatif solusi dari rencana yang aktual. Terakhir nih, Bu Lina, keempat, jawab dan mendorong Bu Vera bagaimana caranya membuat komitmen atas hasil yang dicapai dan langkah selanjutnya apa. Begitu, Bu Lina. Oke, baik. Terima kasih Bu Devi atas pencerahannya. Saya akan berusaha sebaik mungkin. Ada saran lain mungkin, Bu? Iya Bu, perhatikan juga hal-hal penting yang perlu diperhatikan, yaitu presence atau kehadiran penuh, kemudian coba mendengarkan aktif, dan juga ajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot, seperti yang sudah kita pelajari di pekan sebelumnya. Nah, kira-kira nih Bu Lina, kompetensi apa nih yang ingin dikembangkan nanti oleh Bu Lina pada saat coaching? Ya. Jadi di coaching kali ini saya ingin mengembangkan kompetensi kehadiran penuh atau presence gitu. Kemudian mempraktikkan teknik stop yang sudah kita pelajari juga sebelumnya. Jadi sebelum coaching dimulai, saya berharap sih bisa lebih fokus, bisa lebih sabar, bersikap terbuka, dan punya rasa ingin tahu lebih banyak tentang coaching. Wah, bagus sekali tuh Bu Lina. Semoga coachingnya berjalan lancar ya Bu. Baik, amin. Terima kasih, Bu Devi. Saya akan mulai coachingnya ya, Bu. Ya Bu, silakan. Assalamualaikum, Bu Vera.
Waalaikumsalam, Bu Lina. Bagaimana kabarnya di Bu Vera? Alhamdulillah, di bulan Ramadan penuh berkah ini terasa lebih baik ini dan lebih bersemangat nih, Bu Lina. Bu Lina sehat ya? Alhamdulillah sehat Bu Vera. Hmm. Nah, kabarnya hari ini ada yang ingin Bu Vera sampaikan nih, ada yang ingin Bu Vera bicarakan. Kira-kira apa ya, Bu? Iya, betul nih, Bu Lina. Saya perlu di coaching nih. Oke, baik. Jadi, apa tujuan percakapan kita hari ini? Iya, jadi gini Bu, pekan depan itu kan kepala sekolah itu akan mengobservasi proses pembelajaran saya di kelas. Nah, itu saya harus memperhatikan tentang teknik pembelajaran berdiferensiasi, Bu Lina. Oh, begitu, Bu Mhm. Vera. Nah, tentu Bu Vera kan sudah menjalankan pembelajaran berdiferensiasi ini ya, Bu ya. Nah, Mhm. ini bagian mana nih yang ingin Bu Vera kembangkan atau tingkatkan? Iya Bu, ya selama ini saya memang sudah mulai ya mencoba mempraktikkan ya Bu ya pembelajaran berdiferensiasi gitu. Nah untuk sekarang saya ingin lebih mengembangkan bagaimana agar saya dapat memenuhi kebutuhan belajar murid yang berbeda-beda Bu Lina. Oh, begitu. Jadi, Bu Vera ingin mengembangkan bagaimana bisa memenuhi kebutuhan belajar murid yang berbeda-beda. Ya. Mhm. Nah, kira-kira apa indikator bahwa Bu Vera sudah bisa memenuhi kebutuhan belajar murid yang berbeda-beda itu? Ya indikatornya ya saya ingin murid-murid itu dapat mengikuti pelajaran dengan semangat, kemudian memahami konsep dengan baik, menikmati proses belajar sesuai dengan gaya belajar mereka dan kecepatan belajar mereka masing-masing, Bu Lina. Oke, baik. Jadi, indikatornya Bu Vera ingin agar murid-murid Ibu dapat mengikuti pelajaran dengan penuh semangat, memahami Mhm. konsep dengan baik, menikmati proses belajar sesuai dengan gaya belajar mereka, dan kecepatan belajar mereka masing-masing. Begitu ya, Bu ya? Iya, Bu. Jika kita menggunakan skala 1 sampai 10 nih, sekarang Bu Vera ada di skala berapa? Kemungkinan masih 5 deh, Bu. Ya, karena selama ini saya tuh hanya memberikan beberapa alternatif sumber belajar seperti modul digital, presentasi bergambar, tapi saya sebetulnya kurang memperhatikan gaya belajar setiap murid dan kecepatan belajarnya, Bu. Oke. Nah, dari skala tersebut, Ibu ingin meningkatkan sampai berapa? Kalau bisa sih sampai 8 9 deh, Bu. Oke. Nah, sampai 8 atau 9 itu kira-kira strategi yang akan Ibu lakukan seperti apa, Bu? Saya ingin menyiapkan proses belajar mengajar yang mengakomodir gaya belajar murid-murid, Bu. Eh, ya kan kita tahu, Bu ya, ada gaya belajar audio, visual, kinestetik gitu ya. Tapi sebetulnya, Bu, saya pun saat ini belum punya data tentang gaya belajar dari beberapa kelas yang sekarang sedang saya ampuni, Bu. Oh gitu. Wah, ini menarik nih, Bu Vera. Eh, Kira-kira menurut Ibu nih, untuk menyiapkan proses belajar yang bisa mengakomodir gaya belajar murid-murid Ibu dan untuk mengetahui gaya belajar murid-murid Ibu, apa yang bisa Ibu lakukan? Saya tuh pernah dapat informasi nih Bu, katanya ada aplikasi Aku Pintar tes gaya belajar. Nah, kayaknya saya mau coba nih aplikasi ini. Jadi saya akan minta anak-anak untuk mengisi aplikasi ini, melakukan tes terhadap diri sendiri. Nah, nanti kalau sudah keluar hasilnya, mereka tinggal lapor tuh ke saya. Apa gaya belajar anak, gaya belajar mereka masing-masing. Nah, kalau saya sudah punya nih data gaya belajarnya, nanti saya akan kelompokkan murid-murid berdasarkan gaya belajarnya. Mungkin seperti itu ya, Bu. Oke, iya iya. Aplikasi Aku Pinter ID ya, Bu ya. Nah, itu Mm-mm. bisa digunakan. Mm, mm, mm. Selanjutnya apa yang akan Ibu lakukan? Nah, kalau saya sudah punya eh, pemetaan gaya belajar murid, Hmm, ada yang audio, ada yang visual dan kinestetik. Nah, berarti saya akan menyiapkan sumber belajar nih yang sesuai dengan gaya belajar mereka. Bagi murid yang audio, akan saya siapkan bahan ajar berupa video, pembelajaran gitu, Bu. Kemudian cuplikan berita-berita di YouTube
yang relevan dengan materi, yang up to date. Kan anak zaman sekarang kan pengennya up to date ya Bu ya. Nah, kemudian untuk murid dengan gaya belajar visual, saya sudah punya Bu modul ajar. Nanti saya juga akan cari deh artikel-artikel terkini dari media-media relevan. Terus untuk anak-anak yang gaya belajarnya kinestetik, hanya saya perlu sediakan sumber belajar yang mendorong mereka untuk melakukan praktik nih kayaknya nih. Jadi praktik di lingkungan sekolah ya Bu. Ya, Mm-mm. oke. Nah, itu sumber belajarnya sangat variatif sekali, Bu Vera. Ya. Nah, dari Ibu kan sudah menyiapkan sumber belajar nih. Selanjutnya, untuk bisa mengetahui pemahaman mereka tentang materi yang sedang dibahas ini bagaimana, Bu? Iya Bu. Nah, karena kita sudah mengelompokkan mereka berdasarkan gaya belajar, dan mereka juga sudah dapat konten materi student gaya belajar. Nah, saya nanti akan meminta mereka mempresentasikan hasil belajar mereka dengan cara yang paling mereka minati. Misal nih ya, anak-anak yang audio, bisa jadi saya minta untuk membuat video yang menceritakan hasil pemahaman mereka terhadap konten materi. Terus anak-anak yang gaya belajarnya visual, nanti saya akan minta membuat poster, infografis, ataupun rangkuman kreatif. Sedangkan untuk anak-anak kinestetik, saya akan minta mereka memperagakan hasil belajar melalui demonstrasi. Seperti itu kayaknya deh, Bu. Oke, jadi eh, siswa akan diminta untuk melakukan unjuk kerja ya dengan presentasi Mhm. sesuai dengan gaya belajar mereka masing-masing, begitu ya Bu ya. Ini Nah, bagus sekali Bu Vera. mm, Nah, kira-kira kapan Ibu bisa memulai rencana ini? hmm, Insya Allah besok deh, Bu. Hmm. Besok saya akan mulai siapkan dulu video bahan ajar dan semua yang mendukung proses pembelajaran pekan depan. Oke, jadi lebih cepat lebih baik begitu ya Bu. Iya, betul. Nah, kira-kira nih menurut Bu Vera untuk bisa melakukan rencana aksi ini mungkin ada gangguan atau hambatan. Nah, menurut Bu Vera, apa gangguan yang mungkin ditemui dalam pelaksanaan rencana aksi ini? Iya. Sebetulnya agenda saya tuh di sekolah lagi padat-padat banget nih, Bu. Padahal saya perlu waktu lebih banyak untuk membuat video. Ya, tapi saya usahakan deh, Bu. Saya akan berusaha mengatur waktu sebaik mungkin. Karena demi anak-anak nih, Bu. Ya, Ya, demi memenuhi kebutuhan mereka. Insya Allah saya atur deh, Bu, waktunya. pelayanan prima ya Bu ya sebagai seorang guru ya, Iya nih, Bu. manajemen waktu. Nah, Iya. untuk merealisasikan rencana aksi Ibu ini, menurut Ibu siapa yang bisa membantu dan mengontrol Ibu? eh Kayaknya rekan guru yang sama-sama ngajar biologi, Bu. Oh, Rekan guru serumpun, ya. Saya bisa sharing nih sama dia, bisa saling bantu, bahan-bahan ajar yang mungkin kita bisa saling sharing ya. Dan saya juga akan ngobrol nih sama wakil kepala bidang kurikulum. Ya mudah-mudahan rencana ini bisa bisa terlaksana dengan baik dan ada kontrol yang baik gitu, Bu. iya, iya. Berarti nanti yang membantu dan mengontrol rencana aksi Ibu itu adalah wakil kepala bidang kurikulum dan rekan Mm-mm. guru sumpun ya, guru Iya, biologi. Nah, betul, Bu. Mm-mm. kemudian bagaimana dengan tindak lanjut dari coaching ini? Iya, Bu Lina, saya akan melakukan alur kegiatan di atas, ya, dan bila telah selesai, saya ngobrol lagi ya sama Bu Lina. Oke, baik. Ditunggu hasilnya ya Bu Vera, semoga Eh, berhasil Bu. iya, amin amin. Terima kasih Bu Lina. Sama-sama Iya. Bu Vera. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, Bu Lina, Ya, tadi habis bahas apa nih sama Bu Vera di praktik coaching tadi? iya. Tadi Bu Vera ini ingin apa namanya? Tadi ada teknik pembelajaran berdiferensiasi begitu ya. Nah, tapi dalam teknik pembelajaran berdiferensiasi ini Bu Vera belum memetakan gaya belajar siswa begitu.
gitu. Jadi coaching ini tujuannya adalah bagaimana nih untuk bisa memetakan gaya belajar siswa gitu. Tadi Bu Vera menyampaikan akan dimulai dengan menggunakan Iya, aplikasi Pintar ID baik. ya, Aku Pintar ID. Kemudian nanti linknya itu dikasihkan ke anak, kemudian nanti hasilnya itu akan digunakan oleh Bu Vera untuk memetakan gaya belajar siswa. Nah, nanti Bu Vera itu akan menyiapkan sumber-sumber belajar. Nah, nanti untuk mengetahui sejauh mana pemahaman anak-anak terhadap pelajaran biologi itu Bu Vera akan melakukan unjuk kerja gitu ya dengan presentasi sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing. Begitu Bu Devi. Luar biasa, menarik sekali ya. Tadi juga saya sudah mencatat beberapa hal dari hasil observasi tadi. Saya melihat Bu Lina sudah melaksanakan prinsip coaching dengan sangat baik, yaitu melaksanakan coaching dengan alur tirta. Dan juga sudah menerapkan 3 kompetensi coaching yang di awal tadi sudah saya sampaikan, yaitu ada presence, Bu Lina hadir penuh, Bu Lina mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Luar biasa nih Bu Lina. Bu Lina juga telah menerapkan, mendengarkan aktif dengan konsep rasa. Keren, keren Bu Lina. Ya, terima kasih. Saya ada pertanyaan lagi nih Bu Lina. Ya. Iya. Bagaimana ketercapaian dari kompetensi yang Bu Lina targetkan tadi ya pada saat kita praobservasi di awal? Bagaimana nih ketercapaian kompetensinya nih Bu Lina? Iya, jadi alhamdulillah nih saya merasa bahwa kompetensi presence itu telah saya praktekkan ya. Jadi ketika tadi coaching saya juga mempraktekkan teknik stop. Saya menarik nafas secara dalam gitu ya, kemudian menghembuskan pelan-pelan sebelum coaching dimulai. Jadi saya bisa lebih fokus, lebih sabar, bersikap terbuka dan ingin tahu lebih banyak tentang coaching. Nah, biasa. Keren, keren. Satu pertanyaan lagi nih, Bu Lina. Ya, ya. Kompetensi apa nih yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching tadi? Ya. Kira-kira apa nih, Bu? Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu adalah kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot, Ibu ya. Jadi saya ingin bahwa saya bisa menggugah orang lain untuk berpikir dan bisa menstimulasi pemikiran coaching gitu. Kemudian memunculkan hal-hal yang mungkin belum terpikirkan sebelumnya oleh coaching. Kemudian mengungkapkan emosi atau nilai dari dalam diri dan dapat mendorong coaching untuk membuat sebuah aksi bagi pengembangan diri dari kompetensi yang dia miliki. Wah, luar biasa. Semakin lengkap ya kompetensi seorang coachnya. Insya Allah. Bagus sekali Bu Lina, semoga berhasil. Sukses selalu buat Bu Lina. Amin. Terima kasih Bu Devi. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Assalamualaikum, Bu Devi, apa kabar? Waalaikumsalam Bu Vera. Alhamdulillah kabar saya baik. Bu Vera, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Oh iya Bu Devi, hari ini akan bertemu Bu Lina ya untuk melakukan coaching. Iya betul Bu Vera. Sebelum Bu Devi melakukan coaching dengan Bu Lina, bolehkah saya menyampaikan rubrik penilaian percakapan coaching ini Bu? Boleh Bu, boleh silakan. Saya akan menyimak dengan seksama. Iya, jadi gini ya Bu Devi, ada sebuah alur percakapan coaching yang akan membantu peran kita sebagai coach untuk dapat melakukan coaching dengan baik, yaitu alur tirta. Nah, alur tirta ini terdiri atas tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Nah, saat Ibu melakukan coaching, jangan lupa ya Bu dengan alur tirta ini. Nah, lalu sebelum melakukan coaching, ada 3 aspek penilaian yang juga perlu Ibu ketahui. Yang pertama adalah
mendengarkan aktif. Nah, di sini ibu sebagai coach mendengarkan lebih banyak daripada berbicara, ya. Kemudian bebas dari judgment, asumsi dan asosiasi, serta dapat menangkap emosi coach, selalu mengajukan pertanyaan terbuka dan berasal dari mendengarkan. Dan yang kedua, Bu, mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, pada bagian ini, coach diharapkan dapat menggugah coach untuk berpikir dan dapat menstimulasi pemikiran coach. Coach diharapkan dapat selalu mengajukan pertanyaan terbuka yang berasal dari mendengarkan. Dan yang ketiga, memberdayakan coach. Nah, maksudnya nanti coach membantu coach membuat rencana aksi yang spesifik, mendorong ide dari coach pada saat dimintai saran. Ya, jika dimintai saran Ibu ya, boleh berbagi pengalaman. Iya, iya. Baik Bu, jadi ada 3 aspek penilaian yang perlu saya perhatikan saat coaching nanti ya Bu? Iya, betul Bu Devi. Lalu Bu, pada pembelajaran yang lalu kan kita juga sudah mengetahui ada 3 kompetensi inti yang perlu dipahami dan diterapkan pada saat coaching. Yang pertama, kehadiran penuh. Kedua, mendengarkan aktif. Dan ketiga, mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, dari ketiga kompetensi inti itu, kompetensi coaching apa nih yang ingin Ibu kembangkan? Saya ingin coba mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot karena seperti yang Bu Vera tadi sampaikan, bahwa coach itu diharapkan dapat menggugah coach untuk berpikir dan menstimulasi pemikiran coach. Coach juga kan diharapkan dapat selalu mengajukan pertanyaan terbuka ya Bu, dan berasal dari mendengarkan tadi. Jadi saya pikir untuk bisa mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot ini, saya perlu memiliki kompetensi kehadiran penuh atau presence dan mendengarkan aktif terlebih dahulu. Wah, bagus sekali Bu Devi. Lalu pada kompetensi mana nih yang secara spesifik ingin diobservasi Bu Devi? Ada kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot ya sepertinya Bu Vera. Saya ingin mengetahui apakah saya sudah betul-betul memahami dan mampu menerapkan kompetensi tersebut saat melakukan coaching nanti. Baik Bu Devi. Satu lagi nih sebelum Ibu melakukan coaching dengan Bu Lina, menurut Ibu apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Bu Devi inginkan ini? Indikator ketercapaiannya saya berarti mampu mempraktikkan 3 kompetensi inti coaching tadi ya Bu. Mampu melakukan percakapan dengan alur cerita, serta mampu menggali ide dari coaching berdasarkan masalah yang sedang dihadapi. Baik Bu Devi, semoga indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Bu Devi inginkan itu dapat terwujud ya Bu. Silahkan melakukan coaching dengan Bu Lina. Amin. Saya akan mengamati ya Bu ya pelaksanaan coaching ini. Baik, terima kasih Bu Vera. Bismillah, semoga saya bisa ya Bu. Iya, amin. Assalamualaikum Bu Lina, apa kabar nih? Waalaikumsalam Bu Devi, alhamdulillah baik Bu. Bu Devi sehat ya Bu ya? Alhamdulillah saya sehat Bu Lina. Mudah-mudahan selalu sehat terus ya supaya bisa menjalankan ibadah Ramadan ini dengan sebaik-baik aktivitas nanti ya. Ya, amin amin. Iya. Gimana nih? Kemarin saya terima pesan nih dari Bu Lina, katanya Bu Lina ingin ngobrol ya. Ada hal yang ingin diobrolin nih, yang ingin dipecahkan masalahnya. Kira-kira ada apa nih Bu Lina? Iya, jadi gini Bu Devi, sebenarnya saya sedang resah nih menghadapi perilaku anak-anak di sekolah saya. Makanya saya minta ketemu dengan Ibu. Masya Allah, lagi resah ya Bu. Ya. Sebetulnya apa yang anak-anak lakukan nih Bu Lina? Mungkin bisa diceritakan. Ya. Ini loh Bu, anak-anak nih suka sekali berkata kasar. Sepertinya enteng sekali mengucapkan, maaf ya Bu ya, anjing, bego, tolol. Aduh, telinga saya tuh kayaknya sakit banget gitu dengar percakapan mereka. Jadi kalau di depan guru sih sopan Bu, nggak ada tuh kata-kata kasar. Tapi kalau udah ketemu sama teman-temannya, kata-kata kasar itu keluar lagi.
sepertinya itu tuh udah jadi bagian dari kehidupan mereka gitu. Jadi kalau nggak ngomong kasar tuh kayaknya ada yang kurang dan saya tuh nggak nyaman ya. Ya, Apalagi yang mengucap betul. itu adalah anak-anak perempuan gitu loh, dimana mereka kan akan jadi teladan bagi Ya. anak-anaknya nanti ya. Nah, nanti kan anak mereka akan menyontoh sikap dan perilaku orang tuanya, terutama ibunya. Nah, terlebih lagi kan Ya, ada bahasa betul. ibu tuh ya. Artinya kan apa yang dikatakan oleh seorang perempuan, terutama ibu, itu kan akan diikuti oleh anaknya. Jadi gimana ya menurut Bu Devi? Masya Allah ya. Ini tuh jadi Bu Lina maunya gimana nih dalam situasi seperti ini? Jadi ada dua fenomena nih yang tadi Ibu sampaikan, di mana anak-anak di lingkungan sekolah Bu Lina itu suka berkata kasar dan menganggap hal itu udah hal yang biasa gitu ya. Lalu tadi Ibu sampaikan juga ada ketidaknyamanan nih atas perilaku mereka, terutama anak-anak perempuan yang kelak nanti akan jadi ibu ya pada saat dewasa nanti. Ibu Bu Lina khawatirkan ke depannya itu seperti apa nih kalau perilaku ini jadi sebuah kebiasaan yang nanti akan diikuti oleh anak-anaknya. Nah, jadi hari ini Bu Lina itu ingin membahas yang mana dulu nih, Bu? Hmm, saya ingin membahas perilaku anak-anak yang suka berkata kasar, Bu Devi. Baik-baik. Jadi gitu ya. Eh, nah, lantas situasi ideal ideal apa nih yang Bu Lina inginkan nih? Ya, sebagai seorang guru tentunya saya ingin semua siswa dapat berkata santun dimanapun dan dengan siapapun, begitu Bu Devi. Betul betul. Jadi Bu Lina ingin semua siswa dapat berbicara santun dimanapun dan kapanpun dengan siapapun ya, begitu ya Bu Lina ya. Iya, betul Bu Devi, seperti itu. Oke, dari pengamatan Bu Lina nih selama ini, menurut Ibu apa sih yang menyebabkan anak-anak bersikap seperti itu? Hmm. Iya, sebenarnya ada banyak faktor sih Bu yang menyebabkan seperti itu. Yang pertama itu Hmm, karena ingin terlihat dewasa, begitu Bu Devi. hmm, Lihat dewasanya tuh maksudnya gimana nih Bu? Iya, jadi anak-anak itu merasa bahwa ketika berbicara seperti orang dewasa, ya, seperti mengumpat, berkata kasar itu bisa membuat orang lain menganggap bahwa dia sudah dewasa gitu, sehingga mereka ingin menunjukkan bahwa ini loh, saya sudah dewasa begitu. Gitu, ya ya ya. Ada lagi Bu yang lainnya, Ada Bu, misalnya karena pengaruh lingkungan. faktor lainnya mungkin. Faktor lainnya itu karena Hmm. pengaruh lingkungan. Lingkungan yang orang-orangnya terbiasa berkata kasar itu membuat memori anak merekam momen itu dan menganggap perkataan itu lumrah. Jadi ya udah mereka ngomong kasar aja gitu ya. Kemudian mereka karena masih remaja, anak-anak itu merasa ingin dianggap gaul gitu ya, tidak mau dianggap cupu atau culun punya, itu kan istilah-istilah anak tuh, culun punya dan nggak mau disebut Ya berbeda ya. dengan gaya bicara teman-temannya. Jadi kalau bicara sopan tuh kayak nggak gaul gitu ya. Makanya mereka merasa bahwa berkata kasar ini diperlukan untuk menunjukkan bahwa dia itu gaul begitu, Bu. Baik, baik, baik. Jadi itu ya Bu faktor penyebab anak-anak berkata kasar. Jadi ada faktor internal ya karena ingin terlihat dewasa dan juga faktor eksternal ya ingin dianggap gaul, nggak cupu gitu ya. Baik, baik. Eh, Iya, supaya ibu dap supaya siswa ibu dapat berbicara santun nih, kira-kira apa saja yang perlu Ibu Lina lakukan? iya. Ketika saya mendapati anak berkata kasar nih, saya selalu menegurnya dengan langsung. Saya bilang nggak boleh berkata seperti itu, gitu. Iya, betul, betul. Terus reaksi mereka gimana Bu ketika Ibu tegur? Nah, mereka itu langsung minta maaf, Bu. Nah, tapi perilaku itu diulang di momen yang lain. Jadi mereka itu hanya taat kepada guru saja gitu. Jadi ketika ada guru, mereka melihat guru, ya mereka taat gitu. Mereka tahu itu salah, Hmm. tapi perilaku ini terus-menerus diulang, Bu. Oh, gitu.
gitu. Jadi Ibu sudah melakukan teguran secara lisan ya. Nah, kalau dari skala 1 nih sampai 10, di mana posisi Bu Lina sekarang dalam mencapai tujuan Ibu kira-kira? Sepertinya masih di posisi 5, Bu. Gitu. Lalu Ibu mau menaikkan ke posisi ideal, yaitu anak-anak bicara santun, dimanapun dan dengan siapapun, kira-kira mau naikin ke skala berapa nih Bu Lina? Mungkin di 8 atau 9 kali ya, Bu ya. 9 ya, Bu ya. Baik. Baik, nah untuk mencapai posisi ideal tersebut nih kira-kira apa yang akan Ibu lakukan nih? Iya, ketika saya menegur langsung kan sepertinya tidak efektif ya, dan anak-anak itu pura-pura taat gitu ya. Jadi mungkin saya harus punya strategi yang lain begitu, Bu. Iya, betul. Strategi apa nih kira-kira Bu yang udah Bu Lina rencanakan? Iya, jadi saya terpikir begini, kesadaran itu harus dibangun dari dalam diri mereka gitu ya. Jadi kalau hanya disadarkan oleh orang lain, hasilnya itu kurang berdampak bagi anak-anak gitu. Jadi saya sih terpikir mau menerapkan sebuah program nih Bu, namanya program Negun Someah gitu di sekolah saya. Jadi kan sekolah saya itu kan SMA 1 Gunung Sindur gitu ya, disingkatnya Negun. Nah, kemudian Someah ini saya ambil dari filosofi budaya Sunda, Bu. Gitu. Kan di Sunda itu ada Someah Hadeka Semah gitu ya, Bu ya. Nah, Someah itu kan mengandung nilai-nilai kepribadian masyarakat suku Sunda gitu ya, seperti nilai kerendahan hati, kesopanan, dan keramahan. Jadi nilai-nilai itu coba ditransformasikan dalam perilaku komunikasi sehari-hari di lingkungan sekitar. Jadi dengan program Negun Someah ini, saya berharap anak-anak bisa berperilaku santun kepada siapapun di lingkungan SMA 1 Gunung Sindur khususnya. Wah, menarik sekali itu Bu programnya. Kira-kira bagaimana nih pelaksanaannya? Iya, jadi program ini awalnya disosialisasikan dulu ya. Kan anak Gunung Sindur itu multi etnik. Jadi meskipun ada di lingkup Jawa Barat, budaya yang berkembang di Gunung Sindur itu kan beraneka ragam. Jadi ada suku Sunda, meskipun Sundanya juga Sunda kasar gitu ya. Kemudian Betawi, Tionghoa, Batak, dan lain-lain gitu. Jadi saya mau menyampaikan dulu ke anak, Someah itu apa, tujuannya apa gitu ya. Setelah anak memahaminya, baru saya akan menyampaikan langkah-langkah pelaksanaannya. Nah, saya sih terpikir begini, Bu. Jadi untuk Negun Someah ini saya akan meminta siswa untuk menyiapkan kantung sampah gitu, Bu. Jadi setiap anak jadi menyiapkan plastik ID card itu kan ukurannya 10,5 kali 16 cm ya, yang biasa dipakai buat ID card itu. Disiapkan juga kalungnya, talinya untuk kalung. Nah, nanti kalung itu mereka harus bawa kemanapun gitu. Jadi ketika mereka mengucapkan kata-kata kasar, dia harus menuliskan kata-kata kasarnya itu di dalam kertas, kemudian memasukkannya ke plastik ID card yang sudah mereka persiapkan gitu. Jadi saya juga akan menyampaikan bahwa mereka harus jujur, dan ini bukan untuk mendapat hukuman, tapi nanti akan direfleksi bersama gitu. Ceritanya seperti itu, Bu. Iya. Wah, bagus sekali tuh Bu programnya. Kapan nih kira-kira mau dilaksanakan dan dalam jangka waktu berapa lama nih Bu Lina? Ya, saya akan melakukan program ini sesegera mungkin ya, Bu. Jadi ini kan momen di bulan Ramadan nih, ini momen yang pas buat anak-anak. Jadi ketika ada aktivitas di sekolah, Smartren kan, saya akan mulai mensosialisasikannya pada pekan ini. Jadi hasil dari pelaksanaan program, jadi saya akan melakukan refleksi pertama di bulan Mei saat mereka kembali ke sekolah setelah libur Idul Fitri. Jadi kan ini Smartren nih sampai dengan bulan April, pertengahan April. Nah, coba kita identifikasi berapa banyak kata kotor yang
mereka sudah ucapkan selama minggu-minggu itu. Nah, nanti akan direfleksi di awal bulan Mei, ya setelah libur Idul Fitri. Kemudian nanti saya akan refleksikan bersama anak-anak. Kemudian untuk pelaksanaan program ini, saya akan lihat efektivitas programnya ini di semester 2 gitu ya. Jadi harapannya sih mereka bisa punya kesadaran dan akhirnya mereka bisa berkata santun begitu. Baik, Bu Lina, bagus sekali tadi ya programnya ya. Untuk melaksanakan program ini kan tentu akan ada kendala atau gangguan cara Ibu mengakses tersebut. Iya, gangguan itu pasti ada ya Bu Devi ya, tapi saya akan coba untuk membangun kesadaran dengan anak. Jadi saya akan coba yakinkan kepada anak-anak bahwa ini adalah sebuah program yang bisa membantu kita semua menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, ini menurut saya momennya pas nih dengan bulan Ramadan gitu ya, di mana bulan ini merupakan waktu yang tepat untuk kita berlatih menjadi pribadi yang lebih baik lagi, lebih santun dan sopan baik dari perkataan maupun perbuatan, begitu Bu. Bagus-bagus. Jadi untuk mengantisipasi gangguan tersebut, Ibu mau mencoba membangun kesadaran diri siswa dengan memanfaatkan momen Ramadan ini ya, Bu ya. Ya, Wah, Bu. ini pas banget nih, Bu. Bagus sekali, Bu Lina. Lalu, apa ukuran keberhasilan rencana aksi Ibu? Ya, jadi ukuran keberhasilan rencana aksi saya ini adalah siswa dapat berkata santun dimanapun dan dengan siapapun. Jadi bukan karena takut sama guru, tapi mereka sadar bahwa berkata kasar itu tidak baik. Iya, betul. Nah, kira-kira menurut Ibu, apa komitmen Ibu terhadap rencana aksi ini? Ya, jadi Negun Someah ini kan sebenarnya implementasi dari pendidikan karakter yang tujuannya adalah untuk membentuk profil pelajar Pancasila gitu. Nah, ini juga jadi salah satu peran saya nih sebagai pendidik yang harus berupaya untuk memanusiakan manusia gitu ya. Sekaligus saya sebagai guru penggerak gitu ya, di mana saya harus memiliki nilai dan peran sebagai guru penggerak yang mampu tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Jadi tergerak untuk melakukan perubahan, bergerak, harus selalu melakukan perubahan, tidak boleh pasif, dan menggerakkan komunitas di sekolah maupun di daerah saya, begitu. Masya Allah. Luar biasa, Bu Lina, komitmen yang baik sekali nih, Bu Lina. Nah, untuk menjaga komitmen ini nih, kira-kira siapa yang dapat membantu Ibu? Ya, yang pertama tentu kepala sekolah ya Bu ya. Jadi program Negun Someah ini akan saya sampaikan dulu kepada kepala sekolah untuk mendapatkan izin dan dukungan. Kemudian yang kedua itu dari guru BK, karena salah satu tugas BK itu adalah untuk mengetahui dan memahami perilaku para siswa. Kemudian yang ketiga tentunya wali kelas ya, karena salah satu tugasnya itu membina kepribadian dan budi pekerti siswa di kelasnya. Begitu Bu Devi. Baik, oke. Jadi ada 3 pihak ya Bu ya yang akan membantu Ibu menjaga komitmennya, yaitu kepala sekolah, guru BK, dan wali kelas. Nih, kemudian Ibu, bagaimana dengan tindak lanjut dari sesi coaching ini nih Bu? Ya, jadi selesai dari coaching ini, saya akan segera melakukan rencana aksi saya dengan meminta izin dan dukungan kepada kepala sekolah, kemudian mensosialisasikan program Negun Someah ini kepada para siswa. Nah, jika sudah berjalan, saya akan lakukan evaluasi untuk mengetahui efektivitas program ini. Nah, tindak lanjut yang bagus nih Bu Lina. Semoga bisa terrealisasi dengan baik ya Bu ya. Nah, sekarang gimana nih perasaan Ibu setelah kita ngobrol-ngobrol tadi nih Bu? Iya, iya Bu Devi. Jadi saya mau mengucapkan terima kasih nih Bu, karena Bu Devi sudah meluangkan waktu untuk mengobrol dengan saya. Awalnya saya bingung nih menghadapi perilaku anak-anak
di sekolah saya yang suka berkata kasar gitu ya. Tapi sekarang setelah ngobrol dengan Bu Devi, saya sudah mendapatkan pencerahan. Ternyata untuk mendidik anak-anak ya kita bisa memasukkan kearifan lokal budaya kita gitu ya, berupa nilai-nilai filosofis dalam pendidikan di sekolah. Sekali lagi terima kasih ya Bu Devi. Iya, Bu Lina, sama-sama. Saya juga jadi terpikir nih untuk memasukkan nilai-nilai filosofis budaya daerah dalam pendidikan di sekolah saya nanti. Ini sangat menarik loh, Bu Lina. Keren banget nih kalau ini bisa dijalankan ya program ini. Saya jadi gak sabar nih, pengen tahu gimana progresnya nanti ya, Bu Lina ya, setelah melakukan program ini. Ya, siap-siap Bu Devi. Nanti saya akan hubungi Ibu kembali untuk menceritakan progres dari Negun Someah ini. Oke, Bu Lina. Sampai ketemu di hari nanti lain nanti ya. Nanti kita ngobrolin progres programnya Bu Lina nih sambil ngopi-ngopi cantik nih. Amin, amin. Sampai ketemu lagi Bu Devi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik. Assalamualaikum Bu Devi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Vera. Bagaimana perasaannya Bu Devi setelah melaksanakan coaching dengan Bu Lina? Alhamdulillah. Iya, Iya. seru-seru. Banyak inspirasi baru. Baik. Iya Bu Devi, tadi dari hasil observasi ya yang saya lihat. Jadi saya perhatikan Bu Devi sudah melaksanakan prinsip-prinsip coaching ya dengan alur tirta. Dan juga saya perhatikan Bu Devi juga sudah menerapkan nih 3 kompetensi coachingnya, yang presence, mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan berbobot tadi ke Bu Lina. Dan saya perhatikan Bu Devi juga tadi mendengarkan, bertanya dengan rasa, ya, yaitu menerima informasi dari yang disampaikan oleh Bu Lina, memberikan apresiasi, merespon pembicaraan Bu Lina dengan baik ya dan semangat. Terus tadi Bu Devi juga beberapa kali merangkum ya dan memastikan bahwa pemahamannya sama gitu. Dan juga memberikan pertanyaan terbuka ke Bu Lina. Nah, ini sangat baik sekali nih Bu Devi. Iya, baik. Bu. Terima kasih. Kemudian Bu Devi, kalau bagaimana menurut Bu Devi sendiri tentang ketercapaian dari kompetensi yang tadi Bu Devi targetkan ya pada saat kita membahas pra dari coaching ini? Ya Bu Vera, alhamdulillah kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot yang tadi saya rencanakan, saya fokuskan, alhamdulillah sudah tercapai. Dengan kompetensi itu saya mencoba menggugah dan menstimulasi pemikiran dan ternyata luar biasa ya tadi ide-idenya dengan program barunya itu Masya Allah gitu ya, keren banget. Saya juga mengajukan pertanyaan terbuka dan ini berasal dari mendengarkan aktif dan dari kehadiran penuh pada saat coaching tadi dengan Bu Lina. Iya, betul. Nah, terakhir nih Bu Devi, kompetensi apa lagi nih yang ingin Bu Devi kembangkan untuk selanjutnya? Apa ya, saya akan coba satu kompetensi lagi nih Bu Vera, yaitu coba mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif. Mudah-mudahan bisa. Oke, baik Bu Devi, mudah-mudahan bisa dipraktekkan di coaching selanjutnya ya. Insya Iya, Allah, mungkin mudah-mudahan. kita cukupkan dulu ya Bu Devi. Baik, Bu sampai Vera, di sini. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.